Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Guys, hari ini kedatangan seseorang pakai masker. Oke, hari ini kita kedatangan Bapak Agus Sabarudin selaku Direktur Utama Bank Kalimantan Selatan. Wis. Sapa dong, Pak. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, selamat siang, selamat malam. Oke. Kayak itulah. Iya, tagline dulu itu, Pak. Tagline dulu itu, Pak. Cocok sudah. Nah, Bapak apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, pala baik. Kita sehat, beratan ya, Pak. Nah, alhamdulillah. Nih lagi haur atau sibuk apa ini, Pak? Ya, kayak itulah. Ulun ini kan menjaga amanah dari pemegang saham untuk kinerja Bank Kalsel terus bersinar, terus kinclong, terus berjaya meskipun di tengah pandemi global sekarang ini. Jangan nangis, Pak. Oke, kita lemesin aja ya, teman-teman. Siap. Ya, ternyata masih sibuk ya pastinya, Pak. Yo, pasti sibuk banget ya sebagai kepala ya lah, Pak. Nah, sebelumnya nih Pandas ucapin selamat yang pastinya Bapak ada dapat gelar baru lagi sebagai gelar doktor S3 apa ya? Dokter apa dokter? Dokter ya? Dokter. Tapi di bidang apa itu, Pak? Ulun ini dokter di ilmu pertanian. Program studi sumber daya alam lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Alhamdulillah. Kayak itulah. Iya. Jauh juga apalah pian lah. Apanya nang jauh? Itu pian kan di ini nih kan nih ada sangai sebenarnya. Pian kan di bank. Kenapa pengen jadi ke pertanian, Pak, gelarnya? Nah, panjang kisahnya. Nah, itu harus kita ceritakan, Pak. Nah, yang pastinya background educational maksudnya. Education background Bapak pernah sekolah di mana aja gitu? Ulun ini sekolah kada linear, Pak. Jadi Abah Ulun minta supaya belajar pertanian. Awalnya pergilah Abah Ulun mengantar Ulun ke Sekolah Pertanian Menengah Atas Negeri Bogor. Wah, jauh. Sebagai pusat pertanian. Karena di sana kan ada Institut Pertanian Bogor. Iya, Pak. Jadi Ulun belajar di sana. Harapan Abah Ulun langsung ke IPB. Tapi takdir menyatakan lain. Nah, kenapa dong? Ulun ini bergaul dengan para senior-senior mahasiswa IPB yang kebetulan tinggal bersama Ulun di pesantren. Oh, anak pesantren Bapak ya? Wah. Jadi di pesantren di Bogor itu Ulun ada dari SPMA ya, setingkat SLTA ya. Terus teman-teman yang lain banyak mahasiswa IPB di situ. Dalam diskusinya mereka bilang, ngapain sekolah di IPB? Mendingan belajar Al-Quran. Kalau belajar Al-Quran itu harus tahu bahasa Al-Quran. Iya, Pak. Makanya Ulun akhirnya ngambil sastra Arab di UIN Jakarta Syarif Hidayatullah dari Bogor. Gitu. Syarif Hidayatullah dulu, Pak. Ini Syarifnya. Oh, berarti Pian awalnya itu di belajar Al-Quran itu malah Arab ya, sastra Arab ya, Pak? Jadi Ulun belajar macul di Bogor, langsung pindah ke kitab Kudul. Jadi huruf Arabnya kada ada rambutnya. Botak semuanya. Nah, tapi pas di saat itu, Pak, itu kan Bapak di sastra apa itu apa? Sudah mengenal atau baru-baru mulai? Ini dia. Ya, bedanya Ulun dengan kawan-kawan Ulun yang angkatan di sastra Arab itu. Kawan-kawan Ulun itu rata-rata lulusan pesantren yang sudah tahu bagaimana membaca Arab gundul. Amun Ulun kan tahu. Bujuran, Pak. Bujur. Jadi
setiap mau ujian, kakawanan ulun jam 9 malam sudah tidur. Tapi ulun nggak, kira-kira sampai jam 2, jam 3 itu baru bisa guring. Karena belajarnya 20 kali dari mereka yang lulusan pesantren. Tapi Bapak enjoy aja nggak itu gak? Alhamdulillah, mungkin karena saya motivasinya selalu standar saya tinggi sih. Saya harus lulus, nggak mau ngulang. Ternyata pas ujian saya lulus terus, sementara yang lulusan pesantren enggak ya. Ada yang lulus. Termasuk gaib juga Bapak. Seperti itu ya. Aneh juga ya. Ya. Nah, jadi salah satunya begitu. Saya suka tantangan baru. Nah, selama kuliah di sana, saya juga nggak seperti mereka ya. Udah belajar ini cukup. Tapi pada saat itu nggak tahu gimana. Zaman saya tahun segitu tuh belajar komputer, belajar akuntansi, gitu kan. Coba orang sastra Arab belajar akuntansi. Kembali ke situ lagi ya Pak. Nih tadi kan Bapak macul nih di Bogor. Terus masuk agama, sastra Arab. Terus Bapak ke ini lagi. Ke ekonomi lagi. Jadi ulun tuh belajar jarak jauh. Long distance. Ya, ada juga yang ikut kursus-kursus gitu. Tapi ya bukan karena tugas kampus, tapi karena mau tantangan baru aja. Karena saya ngelihat bahwa pada saat itu memang mungkin udah punya pemikiran futuristik. Wih, betul. Jadi agak gaib, ada ilmu gaib juga. Ilmu gaib dan tentang masa depan bisa meramal kayaknya, Pak. Nggak tahu. Mungkin karena belajar bahasa Arab, jadi banyak yang ngasih tahu. Yang masuk kasih para tahu, malaikat ngasih tahu kali. Belajar ini aja gitu. Betul. Mungkin begitu. Saya nggak tahu juga kan, Pak. Iya, malaikat yang ngasih tahu kan. Tapi setelah itu Pak lanjut ya, Pak. Nah, setelah selesai kuliah sastra Arab tahun 90, saya malah masuk ke bank. Nah, kan apa coba? Kan ini sebagai apa ya gitu ya, tiba-tiba nih kan kayak tiba-tiba kita makan nasi, ternyata yang didapat bakso gitu kan. Kayak gitu kan. Gimana tuh Pak ceritanya tuh? Ya, jadi mungkin ya memang bukan cuma sebuah kebetulan, tapi memang saya punya insting untuk tidak puas dengan zona nyaman. Oleh karenanya saya mencari sesuatu yang baru. Nah, pada saat itu mungkin di zaman saya itu yang namanya komputer itu udah istimewa banget. Dulu zaman DOS. Iya, tahu. Pakai disket gitu kan ya. Pakai komando doang kan, Pak. Betul. Ya. Zaman itu saya udah belajar gituan gitu. Nah, dulu bikin skripsi masih ngetik. Iya kan Pak, kalau RT. Iya. Dulu pernah diceritain. Jadi kan komputer dulu Pak, misalnya kita mau komen kan sekarang kan ada klik-klik enak kan. Kayak dulu kan mau misalnya lihat folder ini kan. Harus apa kan dulu Pak itu kan, Pak. Nah, jadi kebetulan waktu itu sebuah bank asing buka di Jakarta dari Singapura. Saya masuk, di interview, dites segala macam. Wah, saya diterima, gitu. Terima. Ya udah, saya masuk. Itu awal saya sekolah perbankan. Jadi saya belajar. Iya, baru ya. Jadi habis masuk baru belajar ya, Pak. Jadi learning by doing. Iya. Sungguh menarik ini. Jadi itu S1, S2 mungkin ya. Tapi nih, sebelum Bapak ke bank kan pasti ada kan nih, maksudnya kayak pemikiran kenapa sih tiba-tiba ke bank atau keplepetan kah ajar orang the power apa kah gitu, kenapa tiba-tiba dari pian jalur ini langsung ke jalur bank tersebut ya mungkin karena ulun ini aktivis Pak. Jadi aktivis di ulun ketua senat, dulu mendirikan kelompok pencinta alam Ranita Kembara Insani Ibnu Batuta gitu.
Sampai sekarang organisasinya masih ada. Gitu kan? Organisasi juga berarti. Organisatoris. Nah, mungkin karena itu juga jadi ulun termotivasi dengan tantangan-tantangan baru, apalagi di masa itu kan ekonomi ini boleh dibilang sedang dalam proses pertumbuhan, apalagi masih zaman Pak Soeharto kan Indonesia menjadi Tiger Asia gitu kan. Iya betul. Nah, disitulah ulun akhirnya tertarik untuk masuk ke dunia perbankan. Tapi gitu. Ada di pas habis itu Bapak belajar kuliah bank lagi atau apa? Ternyata jadi itu DBS itu adalah bank pertama saya. Itu dari Bank Singapura, saya tiba-tiba menjadi bank Belanda. Saya masuk ke ABN AMRO. ABN AMRO itu Algemene Bank Nederland, Amsterdam, Rotterdam. Nah, Belanda sekali itu kan. Belanda asing-asing semua ya Pak ya. Oh ya boleh tahu Pak, Bapak kerja di bank itu dulunya apa dulu, jadi apa dulu sebenarnya? Saya kerja dari bawah. Ya. Saya kerja pertama itu di Bills and Operation Department. Bills and Operation Department ini adalah pekerjaan operasional dari mulai frontliner, saya bisa melayani customer untuk membuka rekening. Membuat banknote, ya, bank draft, terus kemudian falas, letter of credit, gitu kan. Nah, international banking activities, saya belajar di situ. Alhamdulillah, gitu. Berarti jago juga bahasa Inggrisnya, Pak? Ya, karena kita bergaulnya sama orang yang nggak bisa bahasa Banjar. Iya, iyalah, betul. Terpaksa deh. Iya, terpaksa. I understand, you ngerti. Tapi emang bener Pak, itu seperti kayak keplepetan kan Pak, karena di saat kita di Singapura atau di luar negeri kita nggak bisa pakai bahasa kita, mau nggak mau ya harus pakai bahasa dia biar ngerti. Iya sih, emang harus dipaksa ya ternyata ya. Nah tapi lumayan menarik ya jalannya, tiba-tiba di bank, habis itu pokoknya bank asing yang banyak ya Pak. Iya, setelah itu dari ABN AMRO itu Amrogana Bank pindah ke ABN AMRO Asset Management, jadi sister company-nya. Di situ saya belajar tadinya dari banking, sekarang belajar ke capital market, ke dunia pasar modal. Nah, di situ banyak belajar saya, termasuk juga saya ketemu dengan orang-orang dari regional office, head office seperti Amsterdam, dari London. Mereka cerita tentang Islamic Financial Fund. Nah, itu gimana Bang? Nah, di situ, mohon maaf, saya ketemu mereka itu, saya yakin mereka itu bukan Muslim. Tapi mereka paham benar tentang Islamic Financial Transaction. Dari situ saya mendapatkan taufik dan hidayah. Ya, betul. Untuk kembali lagi ke jalan yang syariah. Oh gitu. Karena kan saya pernah belajar belajar bahasa Arab kan, belajar agama banyak di situ. Kemudian saya akhirnya mempelajari tentang Islamic banking activities, dan alhamdulillah pada saat itu Bank Mandiri Syariah membutuhkan satu kepala divisi untuk pengembangan produk dan layanan. Maka saya diinterview oleh dirut pertamanya Bank Syariah Mandiri, Bapak Nurdin Hasibuan, almarhum. Ya, beliau memberikan kesempatan ke ulun untuk memimpin sebuah divisi yang bisa mengembangkan produk dan layanan bagi Mandiri Syariah. Mandiri Syariah. Alhamdulillah ulun mempresentasikan tentang bagaimana Bank Mandiri Syariah harus menjadi one-stop Islamic Financial Services. Nah, karena itu rupanya ulun dipilih lah dibanding kompetitor yang lain pada saat itu. Ya, karena mengerti ada Islamicnya itu ya Pak. Nah, seperti itu. Samping itu juga mungkin karena background ulun kan bukan cuma banking, tapi ada capital market. Karena Islamic banking sebetulnya aktivitasnya juga bisa lebih luas lagi daripada conventional banking
yang ada. Gitu. Lalu diterimalah di situ, jadi kepala divisi. Begitu, ulun dalami di situ, ya, ulun kembangkan itu dan alhamdulillah sekarang Bank Syariah Mandiri menjadi the best Islamic banking in Indonesia, bahkan even in Asia mungkin, atau nggak tahu nih, mungkin in the world, nggak tahu. Amin. Tapi alhamdulillah lah, ada legacy yang sudah pernah ulun. Iya, dan ada kebanggaan tersendiri kan, pastinya bisa memajukan itu. Nah, kan lumayan berkelok-kelok juga ya Pak ya. Belum selesai. Oh, belum selesai ya? Dari situ ulun diajak sama Bank Danamon Syariah untuk masuk. Ya. Jadi masuk ke Bank Danamon Syariah. Nah, di situ ulun juga banyak belajar sama Temasek, karena Danamon itu kan dimiliki oleh Temasek Holding Singapura. Jadi balik lagi nih ke Singapura lagi. Iya, ke Singapura lagi nih. Ya, belajar banyak di situ untuk pengayaan, terutama dalam pencapaian kinerja terbaik buat banking ya. Bank Danamon kan salah satu yang terbaik juga pencapaiannya. Nah, dari situ kemudian saya bersama teman-teman terus mengupayakan bagaimana peran dari perbankan ini bisa memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki akses kepada perbankan. Jadi saya pernah membuat EEC, Entrepreneur Empowerment Center. Apa artinya itu, Pak? Jadi saya mempersiapkan sebuah inkubator ya, wadah inkubator bagi mereka startup itu pada saat itu. Ya, mereka yang mau mengembangkan usaha, kita bantu untuk pengembangan usahanya, didampingi supaya bisa maju dan akhirnya menjadi bankable gitu. Betul. Nah, setelah itu saya diminta untuk memimpin di Bank Kalsel ini oleh Pak Paman Birin, oleh Gubernur gitu. Nah, dan pemegang saham lain yaitu dimiliki BPD itu kan dimiliki oleh gubernur, kemudian oleh wali kota dan kabupaten. Jadi ya, kita ada pemegang sahamnya itu ada 13 kabupaten kota ya, plus 1 provinsi. Gitu. Waduh. Gitu, kisahnya kayak itulah. Lumayan panjang juga apalah. Bisa maunya sedetail tuh bisa 2 harian gitu. Lebih. Gitu. Nah, pastinya perjalanan karir Bapak ya. Nah, Bapak ini kan udah panjang kan education ininya kan. Ya, pastinya dari kapan sih Bapak yang resmi menjabat jadi Direktur Utama Bank Kalimantan Selatan ini? Ya, per Januari 2019. Oh, ternyata 2019. Ya, hanya lah. Oh, baru aja, Pak. Tapi bagus, Pak. Bagus, Pak. Aduh, jadi kepala bank, kepala anuja, ulun tim aja agak belibet, Pak, apalagi jadi kepala bank banyak orangnya. Nah, berarti Bapak 2019 ini baru pas masuk ke Bank Kalsel ya, Pak ya? Enggak, sebenarnya saya masuk ke Bank Kalsel sejak 2017. Pada saat itu saya ngambil program S3 di ULM. Jadi maksudnya sekolah. Oh, sekolah juga ya. Pokoknya tuntutlah ilmu setinggi mungkin ya, Pak ya. Ya. Jadi pas datang sini saya lihat ada pembukaan S3, saya daftar gitu kan. Nah, terus ya sekalian berarti sekolah sambil bekerja. Tapi dengan Bapak ini kan ya ibaratnya kan ya bukan muda lagi ya maksudnya ya. Maksudnya Bapak apa selalu haus akan ilmu itu dan itu gitu. Ya, mungkin juga nih karena pengaruh para guru-guru ya, guru-guru ulun lah di pesantren, di
juga termasuk orang tua ulun gitu kan. Orang tua ulun ini guru, keluarga besar guru ya. Oh iya. Ibu ulun guru, abah tentara Republik Indonesia, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, terus kemudian itulah yang membuat karakter kepada ulun tuh untuk belajar jangan pernah berhenti sampai liang lahat kayak itu. Nah, minal mahdi ilal lahdi. Bahasa Arabnya keluar dikit ya. Boleh? Boleh. Boleh lah. Talabul ilmi faridotun. Ya, kira-kira gitu. Wih, mantep ya. Berarti emang ya buat teman-teman juga ya ilmu itu sangat penting ya, Pak. Iya. Sangat penting banget ya gitu. Artinya kita jangan sampai ini puas dengan kondisi yang ada sekarang. Kita bisa bersyukur, tapi kemudian kita tingkatkan lagi. Karena kan ada hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Iya, betul. Nah, kita tinggal mengukur, kita ini udah punya manfaat atau belum gitu, buat sekitar kita. Kalau belum, tingkatkan lagi. Ya, kalau sudah ada, besarkan lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Pokoknya jangan pernah puas untuk mencari ilmu, Pak ya. Iya. Nah, sebelumnya nih kan, sebelumnya Bapak ada gambaran apa gitu atau ada memimpikan apa gitu sebagai menjadi ya kepala-kepala jabatan itu ya Pak? Pernah ada memimpikan atau apa gitu yang atau emang hal itu tak terduga gitu jadinya? Sebetulnya sih mungkin karena motivasi diri untuk menjadi yang terbaik. Mantap. Mungkin itu ya. Dan ingin memegang falsafah khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu yang berbaik bagi sekitarnya, oleh karenanya kita semakin tinggi manfaat kita harus lebih besar lagi, gitu kan? Iya. Kalau tadi kita cuma di keluarga, coba di RT ada peran nggak, gitu kan? Di RW ada peran nggak? Terus sampai ya kalau Allah berkehendak kan saya bisa aja jadi Sekjen PBB misalnya. Nah, betul. Nggak usah Presiden Republik Indonesia. Betul. Tapi kalau ditakdirkan juga boleh juga. Iya, betul. Yang pastinya kan ya ada mimpi juga tapi ya harus berusaha juga ya, Pak Yong. Nggak mungkin ya. Betul. Betul. Berusaha dan kerja keras. Iya. Karena kerja keras itu mendekatkan kita kepada keberuntungan. Betul. Itu. Jadi gitulah kira-kira. Terus berat nggak Pak? Menurut jadi berat nggak menjadi seorang direktur utama itu Pak? Udah pasti berat karena pertama kita punya banyak aturan yang harus dijalankan. Harus ya. Sementara bisnis juga kan harus tumbuh dengan baik. Apalagi ini adalah bank plat merah, ya. Bukan bank swasta saja, tapi bank plat merah yang harus taat dengan peraturan-peraturan pemerintah yang harus kita jalankan, ya, sehingga akhirnya kinerja kita naik, tapi juga tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Betul. Itu. Dan buat daerah juga pastinya ya Pak ya. Betul. Iya, berarti Bank Kalsel ini cuma di daerah Kalimantan Selatan aja ya Pak? Sampai saat ini kita baru punya cabang di luar Kalsel itu di Jakarta. Oh, berarti sudah ada ya? Ya. Mungkin nanti kita sedang berpikir bagaimana kita mengembangkan layanan kita di seluruh Indonesia, tapi dengan layanan yang digital misalnya. Betul. Ini sedang kami persiapkan. Asik. Jadi kan bisanya di Jakarta kan masih masih bisa ngambil duit dari bank itu kan. Ya, sebenarnya dari Kalsel pun kita sudah bisa nanti kalau proses digitalisasi Bank Kalsel sudah berjalan dengan baik, itu bisa. Tidak menutup kemungkinan batas wilayah itu menjadi tidak ada hambatan lagi. Udah borderless. Wis, borderless, mantap. Nah, ini kan nanya tentang Bapak nih, siapa tahu teman-teman dan aku juga bisa menerapkan ya. Yang sebenarnya apa sih hal yang paling dominan yang Bapak tanamkan dalam kehidupan Bapak gitu? Oke. Pertama sih ya karena ulun ini dapat amanah dari orang tua ya untuk menjadi tadi khairun nas anfa'uhum linnas, satu, sama
Itu ada di Al-Quran kan surat Al-Anbiya 107 bahwa Nabi Muhammad itu kan diutus ke muka bumi ini adalah untuk menebarkan rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu adalah untuk memberikan kemaslahatan, menebarkan kemaslahatan. Nah, jadi ulun mengambil falsafah itu, apakah diri ulun ini sudah menebarkan rahmatan lil alamin atau belum? Gitu. Sudah membantu meneruskan nilai-nilai utama bagi masyarakat apa belum? Gitu. Ya, apalagi sekarang kan udah disadari oleh negara-negara dunia. Sekarang ini kan sampai 2030 ada resolusi deklarasi dari bangsa-bangsa tahun 2015 itu bulan Oktober, Sustainable Development Goals. Ada 17 tujuan untuk pembangunan yang berkesinambungan agar planet dunia ini menjadi peaceful, menjadi aman, menjadi sejahtera dengan 17 itu. Di antaranya tujuan pertama itu memberantas kemiskinan di muka bumi. Iya, tuh harus. Ya. Nah, itulah salah satunya saya masukkan di dalam penelitian saya di disertasi saya. Bagaimana no poverty di dunia dan no one left behind. Itu. Mantap. Nah, itu salah satu motivasi. Mantap bener Bapak nih bahasa Inggrisnya, bahasa ininya. Kok belajar, Pak? Pian jurusan bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris loh. Makanya bahasa mantap banget ini pronunciation-nya. Lawan bahasa Arab bisa juga. Selain kalau bahasa apa aja bisa, Pak? Anak ulun yang punya 7 bahasa, anak ulun tuh. Oh. Sekarang tinggal di Norwegia. Bininya orang sana soalnya. Gitu. Jadi dulu dia anak pesantren juga dulu. Belajar bahasa Arabnya jago. Ketika dia kuliah di Perancis belajar bahasa Perancis. Bahasa Inggris nggak usah diomongin lagi. Belajar bahasa Rusia. Belajar Norwegia. Tahu bahasa apa lagi tuh? Tapi harus bisa kan bahasa Banjar, Pak. Tiba-tiba pas sore, what? Anojar. Nah, yang Bapak ini kan Bapak ini kan sebagai ini bagi aku sih panutan ya. Jadi apa ya? Apa pernah Bapak menemukan fase-fase yang tidak yang benar-benar terpuruk gitu loh? Apa pernah tahun berapa gitu? Ada. Sebetulnya fase karena ulun men-challenge diri ulun sendiri. Jadi ulun tuh pernah keluar dari bank untuk membantu meningkatkan para UMKM Indonesia. Jadi ulun mengkoordinir para pengrajin di Indonesia UMKM yang produknya itu eksotik yang bisa dijual ke luar negeri. Diekspor. Nah, seperti ini Nah, ini barang-barang yang menarik kan sebetulnya. Ya. Ini menjadi punya nilai sebetulnya di mata orang-orang di luar Indonesia. Nah, akhirnya ulun mencetuskan membuka pasar ke luar negeri. Mau masuk ke Amerika Latin ya lewat Chile di Santiago, ulun datang ke sana. Rencananya mau membangun Indonesian House ya. Rumah Indonesia. Konsepnya itu adalah representatif Indonesia dari mulai food and beverage-nya, dari mulai cultural-nya ya. Dan termasuk juga barang-barang kerajinannya. Gitu. Nah, kita rencana mau buka di sana Indonesian House ya. Terus kemudian juga ke pasar di Amerika di waktu itu di Los Angeles ya. Mau buka sama Indonesian House, kita kasih namanya 8 kopi rencananya kafenya. Belum tercapai cita-cita. Nah, rencananya mau buka di sana itu harus ada partner orang lokal sana. Iya, harus ya, Pak. Nah, kita udah ketemu lawyer segala macam. Memang takdir belum
menguntungkan. Jadi saat itu konsep kita dipakai oleh partner lokal sana. Oh. Jadi Baba. Jadi Bapak, oh ini konsep kita ya, tiba-tiba tueng buka ya gitu ya. Ya udah. Belum rezeki. Iya betul. Nah, di situ seret ya gitu kan. Sangat memukul karena sebetulnya banyak sekali UMKM yang bisa kita dorong. Misalnya gini. Nanti kafenya itu, mejanya itu adalah dari pengrajin kita. Terus kemudian kopinya kopi khas Indonesia. Iya betul. Gelasnya segala macam. Terus kemudian objek wisata ya, segala macam itu barang-barang Indonesia sekalian kita promosikan. Nah di lantai atasnya ada produk-produk lain seperti baju sasirangan misalnya dan batik segala macam. Iya betul. Atasnya lagi itu pentas seni. Mantap. Jadi udah direncanakan. Ya, di Indonesian House itu nanti setiap pemerintah daerah udah ada jadwalnya tuh. Iya. Untuk kunjungan ke Los Angeles. Wah, mantap, bisa manggung pantas di situ ya, Pak. Di sana itu ternyata 50.000 orang Indonesia pada tinggal di Los Angeles. Jadi itu kota yang menurut ulun sih potensial. Potensial banget ya, Pak ya. Hollywood di sana juga. Betul. Bisa bikin film saya situ. Pian cocok ya. Pian cocok sana. Nah, yang pastinya macam-macam, ternyata banyak banget pengalaman Bapak ini kemana-mana dia, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Nah, tantangan Pak, tantangan yang terberat Bapak menjadi direktur utama di Bank Kalsel ini apa sih Pak? Pertama kan sekarang era digitalisasi. Betul. Ya, itu tantangan utama. Oleh karenanya, ulun grand strategi pengembangan Bank Kalsel simple aja, 2 hal, people development sama IT development. Jadi people development ulun terus kembangkan kapasitasnya, terus kemudian juga merekrut anak-anak milenial sekalian nih. Ya, kalau ini udah kolonial ya. Kolonial, baru tahu. Milenial, kolonial, iya, oke. Jadi ulun kasih nama karyawan Bank Kalsel ini sekarang udah sekitar 70%-an tuh anak milenial ya. Namanya Kalselenials ya. Jadi kalau denger Kalselenials maksudnya karyawan Bank Kalsel. Iya. Karena karyawan Bank Kalsel itu udah milenial, ini udah merupakan satu modal untuk bisa lebih mengembangkan digitalisasi kegiatan perbankan Bank Kalsel nantinya ke depan. Gitu. Karena kan sekarang udah mulai ke digital juga ya Pak. Betul. Ya, Pian sudah punya belum Bank Kalsel? Sudah dulu Nah, Pak. pakai nih mobile banking Bank Kalselnya. Nah, semua sudah bisa. Sudah bisa. Misi pulsa sudah bisa Pak. Kau. Mantap. GoPay segala macam, semua udah ada di sini. Mau bayar anak sekolah, bayar PBB, bayar listrik, bayar apa lagi? Bayar istri bisa juga. Maksudnya transfer bulanan ke istri. Kalau tiba-tiba bayar akad nikah. Kawal aja. Kawal juga lah. Amun pian balom. Tahu mana Bapak nih Ben. Nah, ya pastinya kan itu ya tantangan yang berat ya, semoga bisa ini ya Pak ya, karena ya sekarang ya di ini milenial ya Pak ya. Nah, masuk nih ke pribadi nih Pak, ke pribadi kita nih. Sejauh ini atau kita ngobrol tentang Bapak kiri lebarnya apa ya? Hobi Bapak itu apa sih sebenarnya? Nah, tadi kan ulun sebut karyawan Bank Kalsel itu Kalselenials. Nah, untuk menyalurkan minat hobi para Kalselenials itu ulun membentuk Kalselenials Club. Kalselenials Club itu ada 3 bidang olahraga, bidang seni, budaya, sama bidang sosial keagamaan. Nah, mau nggak mau ulun masuk di sana, Pak. Ada yang ngajakin badminton, main badminton. Ada yang ngajakin main basket. Banyak. Ada ngajakin ride ya, jalan juga. Ada yang naik sepeda juga. Nyanyi juga. Ngajak ngaji juga. Musiman berarti Ben.
Jadi multi talenta. Oh. Tapi bagus sih, Bapak ini termasuk orangnya periang juga gitu. Harus multi talenta, Pak. Iya. Maksudnya ada, ya itu kan hobi-hobi selain bisnis aja kan, selain usaha aja pasti ada kan. Kesenangan kita mencari sendiri kan. Nyanyi lagu Banjar juga kawan. Nah, baik kawan kita baik kolaborasi karena. aja. Nah, tuh Pak, back ke kemarin, back ke ini kan, karena kan lagi masa pandemi kan Pak. Yeah. Nah itu ngomong-ngomong soal itu, apa Bang ini yang Papa ini berdampak banget gak? Apa ikut berdampak juga nggak Bang nggak? Gini, ini adalah pandemi global yang dampaknya tuh ke semua sektor, ya. Tapi karena Ulun adalah sebagai nakoda di Bank Kalsel dan juga pemerintah Republik Indonesia, juga pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan meminta supaya kebangkitan ekonomi ini harus terus didorong oleh kegiatan perbankan, ya. Makanya kami di perbankan, khususnya di Bank Kalsel, tidak pernah tutup melayani nasabah kita. Karena tagline dari Bank Kalsel yang baru ini, setia melayani, melaju bersama. Oleh karenanya, dalam pengaturan pelayanan ini kita sudah atur protokol kesehatan COVID, ya. Di antaranya ya kita disiplin untuk menerapkan ketentuan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, gitu. Nah itu yang terus kita jaga. Dan kemudian juga dari sisi strategi bisnis, kita sudah fokuskan strategi rentabilitas, bagaimana kita bisa tetap ekspansi bisnis yang tetap sehat dan kemudian lakukan efisiensi. Kemudian juga kita mengelola mereka-mereka yang terdampak COVID. Gitu. Nah itu kan yang terdampak kan, apalagi kan pastinya kan dalam hal kredit mengkredit bank nih kan Pak. Nah itu kan pasti ada terdampak, tapi apa ada keringanan atau emang gimana gitu buat nasabah? Justru ini tanggapnya pemerintah Republik Indonesia adalah memberikan keringanan terhadap mereka yang terdampak dengan COVID ini. Ya, kita ada fasilitas melakukan restrukturisasi untuk kreditnya, ada ya sampai Maret 2021. Nanti juga kita akan review lagi, ya. Terus juga mudah-mudahan kami juga sedang bersama-sama pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Mudah-mudahan Bank Kalsel juga dipercaya untuk disalurkan pemulihan ekonomi nasional ini, karena kita banyak pipeline, banyak rencana yang bisa kita harus berdayakan dengan dana ini. Betul. Itu. Mantep nih, siapa tahu yang dengar kan langsung wah denger ya. Nah, planning Bapak nih sebagai Direktur Utama Kalsel apa ke depannya? Ya, tentunya sebagai Direktur Utama dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, kami harus secara bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada di Kalimantan Selatan ini membangun ekonomi Kalimantan Selatan itu untuk segera bangkit kembali dari terpaan COVID-19 ini. Ya. Harus bangkit. Ya, kita sudah siapkan beberapa konsep, termasuk juga upaya kita untuk membangun ekosistem keuangan Banua. Betul. Kita membentuk ekosistem keuangan Banua ini, bagaimana perputaran dana yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini bisa memberdayakan Kalimantan sendiri. Betul Bang. Kan bisa muter situ-situ aja Pak ya. Bagus ya. Thanks banget nih. Lagi nanya nih, yang pastinya buat teman nonton kan, siapa tahu nonton ini pasti bertanya, ya udah ada tips nggak dan saran atau motivasi buat teman-teman yang nonton ini, siapa tahu kan terinspirasi pengen jadi kayak Bapak, pengen jadi ini gitu. Oke, kalau Ulun lihat kan Pian nih kawannya anak milenial semua kan? Pas Pak. Jadi mungkin buat semua teman-teman ya yang ikutin acara ini, pertama kita jangan puas dengan kondisi sekarang. Dalam arti
kita harus terus mikirin apalagi nih yang bisa kita kontribusi buat sekitar kita. Iya, betul. Nah, kalau kita udah men-challenge diri kita untuk memberikan kontribusi terbaik buat lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan terkecil, keluarga, tetangga, dan akhirnya masyarakat yang lebih luas lagi, maka insya Allah di situ akan ada jalan yang terbaik untuk kita bisa melakukannya. Man jadda wa jadda. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Oke, aduh, keren banget. Akhirnya sudah selesai pertanyaan saya, Pak. Oh, gitu. Mana wadahnya? Kan ada wadah sih. Karena siapa yang ada bawa wadah hari ini? Ketujuh juga pengen makan wadah, Pak. Tapi kan orang Banjar asli loh, Pak. Banjar mana? Nah, ternyata orang Banjar asli, cuy. Jadi Bapak ini sudah melanglang buana ke luar negeri, keluar apa, dan itu yang sangat membanggakan dia adalah Bapak ini adalah orang Banjar. Wah, orang Banua juga. Banua, ulun. Dan yang pastinya terima kasih benar Pak yang sudah datang. Ulun kada kau membawa kada ada wadah gini. Mama kada mulah biasa mama mulah kelemben. Nah, saya terima kasih benar Bapak bisa mampir ke podcast Ulun. Ya kalau kita bercerita yang pastinya ini sharing dan opini macam-macam orang-orang kan di luar kan macam-macam kan. Yang pastinya kita tidak bisa memprokan harus kayak gini nih, harus ngikutin kita, harus apa, pasti ada kontrak juga kan, Pak. Nah, yang pastinya di sini kita cuman sharing, bercerita pengalaman Bapak tentang ya tapak tilas masa lalu Bapak menjadi ini seperti ini harus kayak gini, seperti ini harus gini, ya pastinya harus berusaha kuat-kuat, motivasinya harus oke, niatnya harus benar dan usaha terus, jangan lupa berdoa, Pak ya. Nah, ya. Ya segala sesuatu usaha yang tidak dilakukan dengan doa adalah sombong, Pak. Oke, thanks banget ya Pak udah hadir di Pensos. Semoga Bapak bisa hadir lagi atau bisa kolaborasi atau kerja sama apa-apa lagi kan ya Bapak ya. Tinggal bilang hari. Oke, Pandas undur diri. Pensos Pandas Podcast. Kan Pensos Pandas Podcast.